Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya lagi semangat banget nih buat ngajak Anda semua, para pembelajar yang selalu fokus, buat masuk ke topik yang bisa dibilang cukup provokatif hari ini. Kita bakal ngebongkar sebuah filosofi anti-sistem dari sebuah materi pemasaran kursus yang belakangan ini lagi rame banget dibicarain. Kenapa sih kita perlu repot-repot ngebedah ini? Jawabannya simpel. Memahami pola pikir dan gaya bahasa kayak gini tuh benar-benar krusial buat kita menavigasi lautan nasihat keuangan modern yang tiap hari membanjiri kita. Nah, ingat ya, tujuan kita di sini sama sekali bukan buat setuju atau nggak setuju dengan si pembuat kursus. Kita cuma mau membongkar secara objektif, kayak semacam puzzle gitu, gimana sih mereka menyusun argumen soal kemandirian finansial dan sistem ekonomi kita. Jadi, siapkan fokus Anda, karena kita bakal kupas tuntas semuanya, lapis demi lapis. Penulis teks ini benar-benar nggak mau buang waktu. Mereka langsung narik perhatian kita dengan memutarbalikkan narasi yang udah terlalu sering kita dengar. Maksud saya gini, semua orang kan suka banget ya ngomongin soal kebebasan. Kedengarannya emang indah banget. Tapi alih-alih cuma ngomongin indahnya kebebasan, mereka malah ngelembar satu pertanyaan tajam yang sejujurnya jarang banget dibahas. Apa yang bakal terjadi kalau Anda tidak membangun kedaulatan? Daripada jual mimpi, teks ini justru maksa kita buat ngelihat kenyataan pahit dari apa yang mereka sebut sebagai harga dari sebuah ketergantungan. Harus diakui, ini trik yang pinter banget buat langsung ngunci emosi pembacanya dari awal. Oke, mari kita masuk ke poin bahasan yang pertama. Harga dari sebuah ketergantungan dan realitas kehidupan finansial sehari-hari dari mayoritas orang. Lanjut ke bagian kedua, gejala-gejala jebakan. Ini membahas tentang penderitaan yang katanya ada di dalam sistem yang sedang berjalan. Nah, disinilah si penulis mulai ibaratnya mengaduk-aduk emosi kita. Mereka memaparkan situasi kehidupan nyata yang pastinya relate banget sama banyak orang. Dan mereka pakai kontras yang super tajam. Coba dibayangin, di satu sisi Anda ngerasa udah ngelakuin hal yang benar. Anda menabung bertahun-tahun, Anda bekerja keras banting tulang. Tapi di sisi lain, inflasi pelan-pelan merampok nilai uang Anda bahkan pas Anda lagi tidur nyenyak. Dan tentu saja, pajak udah dipotong duluan sebelum Anda sempat ngeliat bentuk fisik dari gaji Anda sendiri. Secara retoris, penulis ini seolah pengen bilang kalau janji-janji manis dari jalur karir tradisional itu cuma buang-buang waktu kalau diadu sama kekuatan sistem yang mempekerjakan Anda. Dan kemudian, boom, mereka ngasih pukulan telak lewat kalimat ini. Anda ngikutin semua aturan yang ada dan ujung-ujungnya nasib Anda tetap aja cuma berjarak satu kali restrukturisasi perusahaan dari kebangkrutan. Wow, biarkan kalimat itu meresap ke pikiran Anda sebentar. Ini tuh benar-benar nyentuh titik kerentanan dan rasa nggak aman soal pekerjaan yang kerasa banget di era modern ini kan? Si penulis dengan gamblang mengklaim bahwa biarpun Anda jadi orang yang main sesuai aturan, kepatuhan itu sama sekali nggak ngejamin keamanan finansial Anda. Hal ini ngebawa kita langsung ke bagian ketiga, dirancang untuk kepatuhan, yang ngebahas soal arsitektur atau cetak biru dari realitas ekonomi ini. Jadi poin krusialnya ada di sini. Si penulis mulai bergeser. Mereka nggak cuma menjelasin apa yang lagi terjadi, tapi mulai mengklaim kenapa hal itu bisa terjadi. Mereka ngelempar teori utama mereka lewat satu kalimat yang lumayan berat, itu bukan nasib buruk, itu adalah desainnya. Ini tuh semacam titik balik yang penting banget dalam narasi mereka. Mereka benar-benar menolak ide kalau kesulitan ekonomi yang dialami seseorang itu murni karena lagi apes atau karena pasar lagi lesu. Enggak, mereka bilang ini adalah jebakan yang emang udah disengaja. Trik ini otomatis ngubah cara panjang pembacanya. Dari yang tadinya merasa cuma jadi korban keadaan, sekarang merasa jadi target operasi dari sebuah sistem. Retorika yang sangat-sangat kuat ya kan? Terus pertanyaannya, buat apa sistem yang katanya udah didesain ini dibuat? Menurut argumen si penulis, sistem modern itu sama sekali nggak butuh individu yang berdaulat dan mandiri. Alih-alih mandiri, sistem ini justru sangat bergantung buat nyetak orang-orang dengan 3 sifat utama. Patuh, dapat diprediksi, dan mudah diatur. Teks tersebut seolah ngasih isyarat gini, kalau seseorang itu belum mandiri secara finansial, secara otomatis mereka bakal masuk ke dalam 3 kategori tadi. Dan itulah yang bikin roda birokrasi dan ekonomi terus berputar mulus tanpa ada orang yang terlalu banyak nanya. Penulis ini kemudian ngebedah lebih dalam anatomi dari apa yang mereka sebut sebagai jebakan. Kayak gimana sih bentuk nyata dari manusia yang mudah diatur itu? Nah, menurut materi ini, itu artinya hidup Anda habis dikonsumsi sama hal-hal yang di luar kendali Anda. Waktu Anda udah di-booking sama jadwal orang lain. Uang Anda diam-diam disedot buat bayarin kebijakan-kebijakan yang padahal nggak pernah Anda pilih. Dan ujung-ujungnya, energi Anda terkuras habis. Buat mereka, itulah definisi mutlak dari sebuah jebakan. Anda kehilangan otonomi atau kendali total atas 3 aset paling berharga yang dimiliki manusia, waktu, uang, dan energi. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian keempat,
pergeseran kedaulatan yang nawarin solusi dan jalan keluar versi mereka. Sebagai inti dari penawaran kursus mereka, solusi utamanya dibagi ke dalam 2 langkah perubahan mindset. Yang pertama, berhenti bekerja terlalu keras atau ngehasel mati-matian di dalam sistem. Penulis ini yakin banget kalau solusi dari masalah finansial itu bukan sekedar nyoba menang pakai aturan main yang lama. Ini semacam sindiran halus buat budaya gila kerja alias hustle culture yang sering banget kita agung-agungkan akhir-akhir ini. Langkah kedua, Anda harus rombak total strategi Anda dengan cara membangun kedaulatan dengan sengaja berdasarkan desain. Maksudnya, kebebasan dan otonomi itu nggak bakal turun begitu aja dari langit. Anda harus menciptakannya dengan penuh kesadaran dan niat yang kuat. Dan bagian ini benar-benar brilian buat ngejelasin tujuan utama dari kursus yang lagi dipromosiin sama si penulis. Mereka secara terang-terangan memposisikan program mereka ini beda dari nasihat karir pada umumnya. Tunggu, bukan cuma beda sih. Mereka sama sekali nggak janjiin Anda bakal jadi karyawan yang lebih baik atau lebih gampang naik jabatan di perusahaan. Janji mereka jauh lebih radikal dari itu. Mereka pengen ngajarin Anda gimana caranya supaya berhenti hidup bergantung pada belas kasihan sistem tersebut. Wah, ini sih promosi pamungkas yang pasti bikin siapapun tergoda buat ngejar otonomi pribadi secara penuh. Sebagai penutup, penulis meninggalkan pembacanya dengan sebuah peringatan keras. Intinya, kalau Anda nggak ngebangun kedaulatan Anda sendiri, sistem bakal dengan senang hati bikin Anda terus bergantung sama mereka seumur hidup. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan provokatif yang merangkum seluruh pandangan si penulis, yang pengen saya titipin buat Anda renungkan hari ini. Apakah Anda sedang sibuk membangun kedaulatan Anda sendiri, atau justru sistem yang sedang sibuk mengelola ketergantungan Anda? Membedah retorika pemasaran kayak gini benar-benar bisa ngebuka mata kita ya, tentang berbagai filosofi ekonomi dan gimana sebuah narasi bisa ngaruh keputusan finansial kita sehari-hari. Pokoknya tetaplah berpikir kritis, terus belajar, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.